Pemirsa, selain Yakut Khalil Qomas atau yang biasa disapa dengan Gus Yakut, sebelumnya ada dua sosok mantan Menteri Agama yang juga melakukan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Korupsi yang dilakukan mulai dari dana abadi umat, penyelewengan dana operasional, hingga yang terakhir penyelewengan alokasi tambahan kuota haji. Profesor Said Agil Husin Al-Munawar, mantan Menteri Agama Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004 era Presiden Megawati Soekarno Putri ini terseret kasus korupsi dana haji tahun 2003-2004. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus korupsi dana abadi umat dan dana badan penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Departemen Agama. Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini diduga menerima uang sebesar 4,5 miliar rupiah dari kedua sumber tersebut. Dalam putusan Mahkamah Agung, Said Agil dijatuhi vonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta subsidi rupiah 3 bulan kurungan penjara. Selanjutnya pemirsa, ada mantan Menteri Agama di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Surya Dharma Ali. 2 kali menjadi menteri di era Presiden Megawati sebagai Menteri Koperasi dan UKM dan di era SBY menjadi Menteri Agama. Mantan Ketua Umum P3 ini berakhir dengan jerat korupsi. Surya Dharma divonis bersalah dalam kasus korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 dan korupsi dana operasional menteri. Oleh Mahkamah Agung, Surya Dharma divonis 10 tahun penjara. Surya Dharma bebas bersyarat pada September 2022 setelah menjalani 6 tahun hukuman. Pemirsa, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka korupsi kuota haji 2024 dan menelusuri aliran dana ke Kemenak. Untuk mengetahui informasi terkait hal ini, kita sudah terhubung dengan rekan Monik Safira dan juru kamera Galang Rahman langsung dari Gedung KPK Jakarta. Monik, setelah ditetapkan ex-Menak Yakut sebagai tersangka ini, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPK? Monik, silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Iqbal dan juga pemirsa. Benar sekali sebelumnya yang Anda katakan bahwa pada hari ini pihak KPK mengkonfirmasi dan juga membenarkan bahwa mantan Menteri Agama, jadi Yakut Khalil Qomas ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama, ini tepatnya pada periode 2023 hingga 2024. Di mana hal ini baru saja dikatakan oleh jubir KPK, yaitu Budi Prasetyo, di halaman KPK tepatnya tadi pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan dia juga menyatakan bahwa ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain tadi yang pertama adalah Yakut, kemudian adalah staf khusus di Kementerian Agama berinisial IAA, di mana diketahui penetapan tersangka ini telah dilakukan pada hari kemarin, yakni Kamis 8 Januari 2026. Sementara itu langkah selanjutnya pihak KPK sendiri masih menunggu bagaimana hasil akhir ataupun hasil finalisasi dari BPK terkait berapa total kerugian negara akibat kasus korupsi yang menjerat nama mantan Menteri Agama Yakut ini sendiri. Jadi saat ini masih belum diketahui berapa total kerugian negara dan hal ini masih terus akan kami tunggu begitu ya update-nya sendiri. Sementara itu di sisi lain juga saat ini penyidikan masih terus berlanjut. Ini masih menunggu bagaimana update terkait hal ini mengingat pemeriksaan memang masih berlangsung dan diketahui juga ini untuk pihak dari KPK sendiri, jubir KPK sendiri tadi Budi Prasetyo juga mengapresiasi beberapa pihak yang telah kooperatif, namun ia juga meminta agar pihak-pihak khususnya atau utamanya dari pihak travel sendiri agar kooperatif dalam melakukan pengembalian uang yang diduga terkait dari konstruksi perkara ini. Dan diketahui juga nantinya, dan saat ini kami juga masih menunggu bagaimana hasil apakah akan dilakukan penjemputan ataupun penahanan dari pihak Menteri Agama dan 2 orang tersangka itu tadi, yakni inisial IAA dan juga Menteri Agama yaitu Yakut Khalil. Kami juga masih akan menunggu update tersebut, namun hingga saat ini telah dibenarkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu ada 2 orang dalam kasus korupsi kuota haji di periode 2023-2024 lalu. Iqbal. Gilang Rahman, selamat bertugas kembali.